Baik, apakah suara saya dapat terdengar, rekan-rekan mahasiswa semuanya? Sudah terdengar, Bu. Oke, terima kasih. Oke, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Tetap jaga kesehatan ya. Oke, setelah kemarin kita telah mempelajari tentang psikologi personalitas dalam psikologi sastra, hari ini kita akan mempelajari tentang interdisipliner dalam studi psikologi sastra. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu ya. Baik, apakah sudah terlihat rekan-rekan mahasiswa semuanya? Terlihat, Bu. Oke, interdisipliner dalam studi psikologi sastra. Kita sedikit mengulas tentang materi kemarin, yakni psikologi personalitas. Ada 5 poin dalam psikologi personalitas. Yang pertama adalah karakter, yang mana setiap orang memiliki karakter masing-masing. Misal karakter tersebut adalah karakter pemarah, karakter pemaaf, dan lain-lain. Lalu yang kedua, personality, mengenai kepribadian. Kita melihat ada seseorang yang merasa dirinya mendapatkan banyak energi positif ketika dia sedang bersama dengan teman-temannya. Dia tipe orang yang tidak suka untuk sendirian. Nah, orang tersebut adalah memiliki kepribadian ekstrovert. Namun ada juga orang yang cenderung memilih sendiri di rumah dan suka untuk menyendiri, itu kepribadiannya disebut introvert. Nah, lalu yang ketiga ada motif. Di sini, motif di sini bukan motif baju atau motif batik dan lain-lain ya, tapi motif di sini adalah kecenderungan alasan seseorang melakukan sesuatu, semisal tindak kejahatan. Motifnya apa? Apakah balas dendam, apakah karena cemburu, dan lain-lain. Lalu yang keempat, tentang psikologi personalitas, ada intensity. Intensitas, seberapa sering kita melakukan sesuatu hal yang kita sukai misalnya, seberapa sering kita, misal kalian beli seblak atau lain-lain ya. Lalu yang kelima ada habit atau kebiasaan. Nah, kebiasaan dari teman-teman mahasiswa ini apa? Apakah kalian memiliki kebiasaan untuk bersepeda, kebiasaan kalian membersihkan rumah, dan lain-lain. Itu yang dinamakan dengan habit. Nah, itulah tadi sekilas kita mengulang kembali tentang 5 poin dalam psikologi personalitas. Selanjutnya, kita akan melihat psikopragmatik sastra. Nah, di sini ada 3 gabungan ilmu. Ada psikologi, ada pragmatik, atau juga linguistik, dan juga sastra. Ini apa sih? Ini adalah penelitian yang menukik pada masalah nilai-nilai atau fungsi-fungsi sastra yang terkait dengan audiens atau penonton maupun pembaca ya. Sastra dipandang sebagai cermin kehidupan psikis yang memiliki segi-segi pragmatik bagi manusia. Jadi, sastra ini dipandang sebagai cermin kehidupan mengenai psikologi seseorang, yang mana kita melihatnya dari segi-segi keilmuan pragmatik. Lalu kita berlanjut. Ada asumsi mengenai psikopragmatik. Ada asumsi-asumsi dalam psikopragmatik. Ini ada 4 poin. Yang pertama, karya sastra sebagai teror penjiwaan sehingga menggerakkan emosi, keinginan, dan harapan dari pembaca. Lalu yang kedua, karya sastra sebagai lahan pelarian jiwa sehingga pengarang maupun pembaca merasa bebas tanpa ada tekanan setelah membaca sastra. Jadi bila kita melihat ya, karya sastra ini sebagai pelarian jiwa atau dalam bahasa anak mudanya itu healing. Nah, anak muda ini healing dengan sebuah karya sastra, entah itu novel dan lain sebagainya. Dengan tujuan mereka dapat mengurangi tekanan yang ada dalam diri mereka. Misalnya mereka lagi ada banyak masalah, mereka akan sedikit mengalami keredaan secara emosional setelah menikmati karya sastra. Lalu yang ketiga, karya sastra sebagai obat. Nah, karya sastra sebagai obat, ini karya sastra digunakan bukan sebagai obat demam dan lain-lain ya, tapi untuk, sekali lagi, untuk pencucian jiwa dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ini, ada karya sastra sebagai pencuci jiwa. Artinya, bila kita sedang mengalami banyak masalah, sedang mengalami kerumitan-kerumitan dalam hidup, kita melihat ataupun membaca, menikmati karya sastra, entah itu lagu, entah itu novel, kita merasa jiwa kita ini merasa tenang dan damai. Nah, itulah dia mengapa karya sastra disebut sebagai pencuci jiwa. Hampir sama dengan poin yang ketiga ya, rekan-rekan mahasiswa. Selanjutnya, psikososiosastra. Nah, ini juga terdapat 3 bidang keilmuan, ada psikologi, ada sosiologi, dan juga ada sastra. Di sini dijelaskan ada 3 poin. Yang pertama,
suatu pendekatan yang berusaha memahami latar belakang kehidupan psikososial budaya, kehidupan masyarakat, maupun tanggapan kejiwaan ataupun zamannya pada saat cipta sastra itu diwujudkan. Jadi, psikososial sastra ini sebagai pendekatan yang berusaha memahami latar belakang kehidupan manusia secara psikososial dan budaya. Lalu yang kedua, tekanan utamanya pada aspek kejiwaan dan sosial tokoh. Jadi, bila ada suatu karya sastra misalnya novel, itu terdapat tekanan utama ditekankan kepada kehidupan dan juga aspek kejiwaan dari tokoh-tokohnya. Yang ketiga, tokoh memiliki sisi kehidupan psikis dan sekaligus sosial yang kadang-kadang sulit untuk dipisahkan, sehingga ketika kita disuruh untuk menganalisis sebuah karya dengan psikologi sastra, maka kita harus dengan jeli dan cermat dalam membedakan sisi kehidupan psikis dan juga sisi kehidupan sosial dari tokoh-tokoh yang diceritakan dalam karya sastra tersebut. Baik, selanjutnya ada psikofilosofi. Psikofilosofi ini terdapat 4 poin ya rekan-rekan mahasiswa. Yang pertama adalah nerima. Nah, saya ingin bertanya nih kepada rekan-rekan mahasiswa. Nerima itu apa sih? Oke, ada yang menjawab lewat kolom chat dan juga ya silahkan Saudara Ida Rahmawati untuk menjawab. Artinya menerima. Ya, benar sekali. Nerima adalah menerima, ya 100 untuk Ida Rahmawati. Jadi nerima sebagai falsafah hidup, menerima untuk pelajaran hidup kita. Yang kedua, aneka ragam nilai nerima dalam kehidupan. Banyak sekali ragam-ragam ataupun macam-macam nilai menerima dalam kehidupan, yang mana mengajarkan kita untuk senantiasa ikhlas menerima ya. Lalu yang ketiga, nerima merekam keindahan dunia. Yang keempat, nerima sebagai sumber ketentraman batin. Nah, itulah tadi 4 poin psikofilosofi. Oke, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Apabila rekan-rekan mahasiswa ada pertanyaan, saya sudah menyiapkan ruang di aula ya, karena kebetulan hari ini saya ada rapat bersama dengan dekan dan dosen-dosen lain di fakultas. Jadi, untuk rekan-rekan mahasiswa, silahkan saling bertanya, saling menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Nanti akan saya jawab dan saya benarkan segala pertanyaan dan kebingungan-kebingungan kalian. Akan saya respon secepat mungkin ya. Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa semuanya.